Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pantengin film, apa kabarnya? Kembali lagi gue akan ulas film dengan judul Lights Out tahun 2016. Sebelum memasuki alur pembahasan isi ceritanya, disarankan menggunakan earphone. Peringatan, ini adalah konten full spoiler. Jika kalian belum menonton filmnya secara menyeluruh, alangkah baiknya kalian menonton filmnya terlebih dahulu agar kalian tahu isi yang terkandung dari alur ceritanya secara utuh yang lebih baik. Jika kalian tidak masalah terkena spoiler, silahkan untuk melanjutkan menonton video ini. Film Lights Out disutradarai oleh David F. Sandberg dengan produser James Wan. Film ini bergenre horror thriller, hanya berdurasi 81 menit, tayang perdana pada tanggal 16 Agustus 2016 di Indonesia. Film ini mendapatkan IMDb sebesar 6,3 dari 10. Film diawali dengan suasana malam di kantor Paul. Malam itu Paul sedang mengobrol dengan anaknya mengenai kondisi keadaan ibunya. Setelah berbincang, saat itulah Paul mengecek semua berkas tentang istrinya. Di sisi lain, karyawan sedang menulis sesuatu yang sedang dikerjakan. Tiba-tiba, lampu padam. Kemudian dia menyalakan lampunya hanya dengan melambaikan tangan. Saat lampu nyala kembali, tiba-tiba pakaian bergerak dengan sendirinya. Suasana pun mulai mencekam. Lalu karyawan itu berjalan untuk mematikan lampu. Saat dimatikan, ada sosok bayangan hitam di kegelapan. Saat lampu nyala, malah tidak ada. Saat dinyalakan kembali, dengan penuh was-was dan rasa takut, karyawan itu segera melaporkan kejadian di saat Paul sedang bertelepon dengan seseorang bahwa setiap mematikan lampu ada bayangan yang terlihat. Paul kemudian mengeceknya. Saat berjalan ke sisi lain, ia melihat sesuatu. Ternyata benar ada bayangan tersebut. Dia mulai panik. Bergegaslah Paul lari masuk ke ruangan kantornya. Dan lampu tiba-tiba padam. Paul kemudian dibunuh oleh bayangan tersebut. Di kemudian hari, anak Paul yang bernama Martin melihat ibunya yang bernama Sophie berbicara sendiri. Dalam gelapnya ruangan, seperti ada sosok yang sedang diajak bicara oleh ibunya. Dia melihat sebuah bayangan di belakang ibunya. Martin kemudian berlari masuk ke kamar dan bayangan tersebut menggedor-gedor pintu kamarnya. Keesokan harinya, Dinas Sosial Anak memanggil kakak tiri Martin yang bernama Rebecca. Martin sering tertidur di kelas karena dia mengaku susah tidur saat malam hari. Rebecca mengantar Martin kembali ke rumah ibunya yang menderita depresi berat. Ibu dan anak itu pun bertengkar, dan akhirnya Martin pun ikut dengan Rebecca sementara karena kasus susah tidurnya di sekolah. Saat sudah berada di rumah Rebecca, ia menunjukkan kamarnya kepada Martin. Hari itu Rebecca menyiapkan hidangan dan menyisir rambut Martin. Kemudian Martin bertanya dengan polos dan penasarannya kepada Rebecca. Jika ibunya gila, apa itu berarti Martin dan Rebecca juga gila? Rebecca pun menjawab, tidak. Saat malam, Rebecca terbangun karena mengetahui Martin tidak ada di sampingnya saat tidur. Di kamarnya, Rebecca mulai melihat bayangan tersebut saat gelap. Ada sosok yang menulis di lantai. Kemudian saat di kamar mandi, Rebecca was-was melihat ada sesuatu di balik tirai bak mandi. Dan saat dibuka, ternyata Martin sedang tertidur pulas di bak mandinya. Rebecca pun merasa lega akan hal itu. Suasana pagi hari, Dinas Sosial Anak kembali mendatangi Rebecca dan meminta Martin kembali ke rumah ibunya.
Martin tidak bisa tinggal dengan Rebecca karena walinya yang sah dan yang berhak mengasuh Martin adalah Sophie, ibu kandungnya. Dengan berat hati, Martin pun dibawa oleh dinas sosial anak itu. Saat beres-beres kamar, tak sengaja Rebecca melihat goresan di lantai dengan nama Diana. Kemudian, Rebecca teringat masa kecilnya yang sering bermimpi tentang Diana, sosok bayangan yang sering mengganggunya. Kejadian itu membuat Rebecca khawatir dan was-was. Rebecca mulai mencari tahu tentang Diana yang dibantu oleh pacarnya. Dia mendapati foto dan rekaman tentang Diana di rumah ibunya. Diana ditemukan terikat di basement saat usia 13 tahun. Dia punya kelainan kulit yang aneh serta dapat mempengaruhi pikiran orang. Kemudian Diana dibawa ke rumah sakit jiwa dan bertemu Sophie, ibu dari Rebecca dan Martin. Dia masuk dalam pikiran Sophie dan membuatnya berpikir bahwa mereka adalah teman. Dokter mengadakan percobaan pada Diana, tapi gagal dan membuat Diana tewas. Sophie adalah satu-satunya koneksi Diana ke dunia. Saat keadaan Sophie membaik, Diana hilang, dan saat depresinya memburuk, Diana akan datang kembali. Saat mengetahui faktanya, Rebecca mendengar sesuatu di kamar saat waktu ia masih kecil. Kamar itu gelap dan usang. Ia menemukan secari kertas yang pernah ia gambar sewaktu kecil. Tiba-tiba, pintu menutup dengan sendirinya dan ia menemukan barang bukti tentang fakta-fakta seorang Sophie dan Diana. Rebecca dan pacarnya yang bernama Brett mendatangi rumah ibunya saat makan malam. Suasana begitu kaku dan tegang. Kemudian Rebecca meminta kepada ibunya untuk menceritakan Diana, yang ibunya menganggap Diana sebagai teman. Rebecca dan Brett memutuskan untuk menginap di rumah tersebut, di mana tujuannya untuk melindungi adik dan ibunya dari Diana. Seluruh rumah dipasangi lampu dan lilin agar selalu terang. Namun pada malam harinya, lampu mati semua. Rebecca mengecek panel lampu di ruang bawah tanah, tapi ternyata dia dijebak dan dikunci di dalamnya oleh Diana. Brett akan menolong, namun dia dikejar oleh Diana dan akhirnya kabur dari rumah tersebut dengan mobilnya. Saat terkurung di ruang bawah tanah, Rebecca membuat perapian dengan membakar barang-barang di tempat itu yang dibantu oleh Martin agar ruangan itu tetap memiliki cahaya. Martin menemukan lampu ultraviolet, kemudian diberikan kepada kakaknya. Rebecca berjalan menyisiri ruang bawah tanah dengan perlahan. Terdapat banyak tulisan di ruang bawah tanah tersebut. Rebecca menemukan tempat berlindung Diana. Terdapat banyak tulisan di ruang bawah tanah tersebut. Brett ternyata datang kembali membawa polisi. Polisi tersebut melepaskan Rebecca dari ruang bawah tanah. Sayangnya, kedua polisi tersebut kemudian tewas di tangan Diana. Diana kemudian menyerang Rebecca. Sophie berusaha menolong anaknya itu. Dia menembak Diana, namun hal itu tidak berguna. Akhirnya Sophie bunuh diri untuk menghancurkan Diana, dan film pun tamat. Film ini memiliki beragam jump scare di dalamnya. Jadi saran saya, siapkan mental kalian untuk menonton. Jangan menonton sendirian karena takut tak ada pegangan saat dikagetkan. Akting pemerannya juga cukup bagus, terutama Martin dan Rebecca. Walau banyak dialog, film ini cukup menarik. Salah satunya adalah ragam cahaya lampu yang digunakan menghalau hantu tersebut. Ada yang dari lampu papanama, lilin, lampu mobil, ultraviolet, bahkan senter yang tenaganya dengan diputar tangan.
Film ini didistribusikan oleh Warner Bros. Film ini didistribusikan oleh Warner Bros. Likeout rilis perdana di Amerika Utara pada 7 Agustus lalu dan melambung tinggi dengan pendapatan hingga 54,7 juta US dollar dan 31 juta US dollar di wilayah lain. Padahal, Likeout hanya berbiaya 4,9 juta US dollar. Ending dari film ini cukup memuaskan. Semua pertanyaan yang ada di benak kita dari awal pun semuanya terjawab, serta memberikan konklusi yang jelas. Itu saja, cukup sekian ulasan alur cerita dari film Likeout. Semoga kita bisa mengambil sisi positifnya. Jika kalian suka channel ini, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan di subscribe agar gue semangat buat konten selanjutnya untuk kalian. Terima kasih Sobat Pantengin Film, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.